Boleh lihat kiri kanan, kasih senyum yang manis ya, dilarang tegang dalam hadirat Tuhan, bilang ya katakan sesuatu yang membangun kiri kanannya. Puji Tuhan, silakan duduk. Assalamualaikum. Selamat pagi, shalom semua. Puji Tuhan, saya mengucap syukur kepada Tuhan bisa ada di tempat ini. Kalau saya nggak salah, saya pernah di sini kalau saya nggak salah ya. Kalau dan perkenalkan, nama saya Franklin Awi, saya melayani di IS South Jakarta Selatan, dan saya mengucap syukur kalau hari ini kita bertemu. Saya percaya nggak ada yang kebetulan, Tuhan itu baik, amin. Dan kalau yang belum kenal ya, saya udah beristri ya, jadi nggak boleh diganggu, dan udah melahirkan anak. Bukan saya yang ngelahirin, istri saya udah melahirkan anak satu ya, baru satu, dan sampai hari ini saya percaya semua karena kasih karunia. Dan saya akan sharing pagi hari ini, saya beri judul firman Tuhan, judulnya dekat. Ya. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, siapa di sini yang mau jadi orang yang dekat dengan Tuhan? Semua pasti, nggak ada yang nggak mau. Ya. Nah, tapi ngomong-ngomong, kalau kita dengar kata dekat dengan Tuhan, saya yakin banget yang muncul di pikiran kita, ya, orang-orang yang dekat dengan Tuhan itu nomor satu yang muncul adalah orang-orang yang pergi sekolah Alkitab. Ya, orang-orang yang punya titel pastor, apalagi PDM, PDT ya, dan lain sebagainya. Ya, banyak orang berpikir orang-orang itu yang dekat dengan Tuhan. Atau banyak anak-anak Tuhan pikir ketika dengar kata dekat dengan Tuhan, yang muncul di pikirannya adalah orang-orang yang kerjaannya cuma ngunci diri di kamar, ya, doa dan baca firman. Mereka nggak pernah baca koran, nggak pernah lihat internet, ya. Yang keluar dari mulutnya itu cuma Matius, Markus, Lukas, Yahya sampai kitab Wahyu, ya. Kalau ketika banyak anak Tuhan pikir orang yang dekat dengan Tuhan itu adalah orang-orang yang jidatnya agak hitam, ya, karena dia kalau berdoa sampai jedot-jedotin kepala ke lantai, dan banyak lagi, banyak anak Tuhan pikir seperti itu, dan sehingga membuat banyak anak Tuhan berpikir bahwa tampang kayak saya kayaknya bukan orang yang dekat sama Tuhan. Kenapa? Karena saya nggak seperti mereka. Saya jaga toko, Pak. Saya kerja di kantor, saya kuliah dan lain sebagainya. Saya berbeda dengan pendeta, PDM, nabi, rasul dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini saya mau sharing apa itu dekat dengan Tuhan. Mari kita lihat apa kata Tuhan tentang dekat. Efesus 2 ayat 11 sampai 13. Efesus 2 ayat 11 sampai 13. Sudah ketemu? Yang sudah ketemu katakan amin. Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 13. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu ingatlah bahwa dulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Ayat 12. Pada waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Ayat 13 sama-sama. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, yang dulu jauh, sekarang sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Firman Tuhan yang bilang, bukan saya. Firman Tuhan bilang begini, dulu, katakan sama saya, dulu. Ya, firman Tuhan bilang dulu betul kita jauh dari Tuhan. Kenapa kita jauh? Ya, karena kita hidup tanpa Kristus. Alkitab yang bilang, bukan saya. Firman Tuhan bilang kenapa kita jauh? Karena kita tanpa Kristus.
Dan orang-orang tanpa Kristus, firman Tuhan bilang, dulu ya kita itu termasuk orang-orang ya bukan Yahudi secara daging. Dan menurut perjanjian lama ya hanya orang-orang Yahudi, hanya orang-orang keturunan Abraham, Ishak dan Yakub secara darah, secara daging. Mereka-mereka yang berhak terima segala janji-janji Allah yang diberikan lewat Abraham, Ishak dan Yakub. Hanya kepada orang-orang ya Yahudi. Tapi firman Tuhan bilang itu dulu bilang kiri kanannya dulu. Ya dulu. Dulu kita jauh. Dulu kita nggak berhak terima janji-janji Tuhan. Ya dulu firman Tuhan bilang karena kita jauh maka kita hidup tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia ini. Tapi firman Tuhan bilang itu dulu. Ya, apa cirinya orang yang jauh dari Tuhan? Ada dua, Tuhan bilang, tanpa pengharapan, ya dan tanpa Tuhan di dunia ini. Dan saya beritahu Bapak Ibu Saudara, nggak ada yang paling menakutkan hidup, ya, buat hidup kita, yaitu hidup tanpa pengharapan dan tanpa Tuhan. Karena orang yang tanpa pengharapan itu di otaknya yang ada cuma mati. Tiap hari bangun tidur di otaknya mati gue. Kenapa? Nggak ada harapan. Saya pernah ketemu ada satu pengusaha kayanya minta ampun, bukan kaya lagi, kaya. Dan dalam satu hari dia kehilangan hartanya. Ya uangnya, bisnisnya, rumahnya, kantornya dalam satu hari. Hartanya yang begitu banyak hilang lenyap. Ditipu orang. Dan drop langsung. Kehilangan harapan. Dan tahu apa yang ada di pikirannya setiap hari? Cuma satu kata. Gimana cara mati yang enak? Jadi tiap dia bangun itu yang di pikirannya. Dia beli baygon, dia udah siap minum. Waktu dia cium, gak enak, gak jadi mati. Ya dia berpikir setiap hari dia pikir gimana cara mati yang enak. Dia mau nyemplung ke kali di daerah Tangerang sana. Dia mau nyemplung, tapi dia jago berenang. Dan dia tahu dia gak akan mati, dia gak akan bisa mati bunuh diri dengan cara nyemplungin diri ke kali. Dia macam-macam yang dia pikirkan. Hari itu dia kehilangan harapan. Dan dia tanpa Tuhan. Tapi satu kali, ya bangun tidur pagi-pagi, ini yang membangkitkan hidupnya lagi. Ketika anaknya berkata, Papa, anterin aku pergi sekolah. Dan saat dia dengar itu tiba-tiba pikirannya seperti disadarkan ya, dan bahwa anak-anaknya masih membutuhkan dia, keluarganya masih membutuhkan dia, dan dia mulai mencari pertolongan, dia mulai cari, nomor satu dia cari adalah Tuhan. Dan ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia temukan pengharapan, dan dengan pengharapan ini yang membuat dia kembali hidup. Dan firman Tuhan bilang orang yang jauh itu cirinya tanpa pengharapan dan tanpa Tuhan di dunia ini, dan itu mengerikan sekali Bapak Ibu Saudara. Tapi katakan sama-sama saya, itu dulu bilang. Bilang kiri kanan, itu dulu. Nah sekarang firman Tuhan bilang kita ini orang-orang yang dekat. Kita ini orang-orang yang dekat. Kita bukan lagi orang yang jauh. Ayat 13 bilang tetapi di dalam Kristus Yesus kamu yang dulu jauh sudah menjadi dekat. Oleh karena apa? Oh, oleh karena saya pergi sekolah teologi ya. Alkitab nggak bilang begitu. Oh, karena saya rajin ke gereja, seminggu itu bisa 11-12 kali saya ke gereja. Kebaktian minggu 1-2 saya hadir. Senin kebaktian pertemuan pengerja saya hadir. Selasa kaum wanita, Rabu kaum pria, Kamis kaum waria, kalau ada ya Jumat 2 malam dan lain sebagainya. Dan itu yang membuat saya dekat. Alkitab nggak pernah bilang begitu Bapak Ibu. Alkitab bilang kita yang dulu jauh sekarang dekat karena Kristus yang ada di dalam kita. Nggak ada yang percaya. Bilang kiri kanannya jelek-jelek, saya dekat dengan Tuhan bilang. Karena Kristus, amin. Kita dekat dengan Tuhan. Nah banyak orang salah pikir. Mereka pikir supaya dekat dengan Tuhan makanya saya berdoa siang dan malam. Salah.
Karena supaya saya dekat dengan Tuhan, makanya saya rajin ke gereja, saya pelayanan, saya berpuasa dan lain sebagainya. Alkitab nggak bilang begitu. Terbalik, karena saya dekat, makanya saya ke gereja. Karena saya dekat, makanya saya berdoa. Karena saya dekat, makanya saya berikan hidup saya untuk melayani orang yang pribadi yang saya kasih, namanya Kristus Yesus. Bukan supaya dekat, tapi justru karena dekat. Aduh, gak ada yang percaya. Gak pede bahwa saya ini dekat dengan Tuhan. Nah, apa yang terjadi? Saudara, ada yang kita dapatkan karena kita dekat, ya. Ada yang kita dapatkan berbeda dengan orang-orang yang gak dekat dengan Tuhan atau orang-orang tanpa Kristus. Kalau Bapak Ibu dekat dengan Bapak Presiden Jokowi, pasti ada sesuatu yang Bapak Ibu rasakan, ya, terima, berbeda dengan orang-orang yang gak dekat dengan Bapak Presiden Jokowi pasti. Itu otomatis terjadi. Dan begitu juga kita sebagai anak-anak Tuhan, ada sesuatu yang kita terima, ada sesuatu yang jadi hal yang hanya diterima oleh orang-orang yang dekat dengan Tuhan, hanya orang-orang yang bersama Kristus. Orang-orang tanpa Kristus nggak bisa nikmati ini. Orang-orang tanpa Kristus, orang-orang yang nggak dekat dengan Tuhan, mereka nggak bisa terima berkat ini. Apa itu? Yang pertama, Bapak Ibu, karena kita dekat dengan Kristus, karena kita ada Kristus di dalam kita dan kita dekat, kita bisa bersekutu dengan Dia setiap jam, setiap waktu, setiap hari, tidak dibatasi tempat dan waktu. Berbeda waktu kita belum kenal Kristus, berbeda sewaktu kita hidup tanpa Kristus. Kita nggak bisa bersekutu dengan Tuhan di mana aja. Kita perlu sebuah tempat, kita perlu sebuah waktu, kita perlu sebuah sarana, betul ya? Tapi ketika dalam Kristus, ketika kita dekat dengan Kristus, kita bisa bersekutu sama Dia kapan saja, di mana saja, dan kita bisa panggil Dia kapan saja, dan itu hanya diterima oleh orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Yaitu kita bisa berdoa dengan begitu dekat dengan Tuhan. Nah, ngomong-ngomong tentang doa, nah ini juga menyeramkan karena banyak buku yang mengajarkan tentang doa. Waktu saya baru-baru bertaubat, salah satu buku yang paling saya banyak cari itu buku-buku tentang doa. Dan banyak ya di toko buku. Ada 3 langkah gimana berdoa yang efektif. 7 langkah untuk doa yang menggoncang tahta surga. 8 langkah menarik kaki Tuhan dengan doa dan lain sebagainya. Judulnya macam-macam, keren-keren. Tapi makin banyak saya baca buku-buku itu, makin saya bingung. Kenapa? Karena masing-masing pendeta ini ajarin teknik berdoa yang berbeda-beda. Dan saking canggihnya pada hari-hari terakhir ini, banyak orang ngajarin sesuatu yang bahkan Tuhan Yesus sendiri gak pernah ajarkan. Tapi hari ini saya mau sharing sesuatu yang simple banget. Sehingga kita bisa lakukan ini di mana saja, kapan saja. Karena ini yang Tuhan Yesus ajarkan. Mari kita buka Matius 6. Ayat 5 sampai ayat 13, saya cerita tentang ayat ini. Satu kali murid-murid Tuhan datang sama Tuhan Yesus dan berkata, "Guru, ajar kami berdoa dong. Ajarin kami doa," kata murid-murid. Yohanes ajarin murid-muridnya berdoa. Jadi Yohanes dan murid-murid punya style sendiri ternyata dalam doa. Ajarin kami dong, kami kan murid-murid guru, ya murid-murid Yesus, ajarin kami cara berdoa. Lalu apa kata Tuhan? Apa kata Tuhan Yesus? Apa ini kata Tuhan Yesus? Oke, saya ajarin kamu teknik berdoa. Yang pertama, ikat kepalamu. Yang kedua, kamu harus berlutut ya dengan sudut 90 derajat lututnya. Dan kamu mulai harus gemetaran dan panggil namanya 7 kali.
Apakah Yesus ajarin tekniknya atau gayanya? Enggak. Apakah Yesus ajarin kata-katanya? Enggak. Ini yang apa kata Yesus tentang doa? Ini kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri yang bilang. Tuhan Yesus bilang begini. Dan apabila kamu berdoa, yang pertama, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya sama-sama. Supaya dilihat orang. Yang pertama Bapak Ibu, Tuhan Yesus warning benar-benar. Wanti-wanti sama murid-murid. Dia bilang kalau berdoa jangan seperti orang munafik. Yang jadi masalah bukan di mananya kalau saudara baca ayat ini. Bukan di tikungan jalan rayanya, bukan di tempat rumah ibadatnya, bukan di depan mimbarnya, bukan tempatnya yang jadi masalah. Tapi yang jadi masalah yang Tuhan Yesus bilang begini, ada orang yang berdoa tujuannya bukan untuk didengar Tuhan, tapi supaya dilihat orang. Dilihat orang. Dan Tuhan bilang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya orang-orang yang berdoa supaya dilihat orang ini sudah mendapat upahnya. Apa upahnya? Mereka akan terkenal sebagai orang yang suka berdoa. Cukup itu upahnya. Nah Bapak Ibu, itu sebabnya jangan seneng dulu kalau di kantor kita atau di tempat kita kerja atau di kampus kita terkenal waktu masuk kantor tiba-tiba satu kantor kaget, takut dan lain sebagainya dan berkata, hati-hati loh sama dia pendoa syafaat. Jangan seneng dulu. Jangan-jangan itu upahnya cukup sampai di situ. Saya lebih suka nggak dikenal orang sebagai pendoa. Saya lebih suka orang nggak tahu bahwa saya suka berdoa. Tapi doa saya dijawab sama Tuhan. Dibanding seorang banyak terkenal, kenal saya sebagai pendoa, tapi doa saya nggak pernah dijawab. Nah orang-orang ini firman Tuhan bilang orang-orang ya berdoa supaya dilihat orang. Orang-orang ini konsennya. Ini orang-orang jenis pertama ini konsentrasinya itu kepada gaya ya dan kepada yang kelihatan. Jadi kalau dia berdoa dia konsen banget sama gayanya. Ya, jadi kenapa? Karena supaya dilihat orang. Nah, ada ini enggak di sini di daerah saya banyak. Ada orang kalau berdoa dia berpikir kata-katanya itu kalau berdoa itu suaranya mesti vibran. Tahu vibran? Ya supaya surga sedikit bergoyang gitu. Karena kalau nggak vibran kayaknya nggak keren. Jadi kalau dia panggil Tuhan, Tuhan, aku panggil namamu. Nggak salah, tapi yang jadi masalah adalah karena kalau dia lakukan itu supaya terlihat keren. Atau banyak dari kita, banyak dari anak-anak Tuhan kalau berdoa konsen sama gayanya. Konsennya sama angkat tangannya, konsennya sama lututnya. Kalau di saudara sepupu kita ngelihat orang yang suka sholat, itu lihat dari jidatnya. Jadi kalau lihat jidatnya hitam Bapak Ibu suka lihat kan? Oh itu orang suka sholat. Karena kalau sholat tuh, wah pokoknya mantap banget deh. Nah kalau orang Kristen dilihat dari apanya? Lututnya, biasanya kapalan. Ya karena saya dulu dari Pantai Kosta Totok diajarin begitu. Kalau berdoa makin sakit, makin keren, makin doanya makin didengar. Jadi kalau lantai itu dulu sekarang enak lantai ada karpet, zaman dulu lantai bener-bener. Jadi kalau berlutut tuh wah gemetaran kita, bukan karena hadirat Tuhan, sakit. Tapi jadi keren. Dan kalau kita ke gereja kumpul pengerja celana pendek semua, wah keren-keren itu lututnya. Pendoa syafaat. Tapi Tuhan bilang jangan, kita berdoa bukan supaya dilihat orang. Bilang kiri kanannya,
bukan untuk dilihat orang. Nah, Bapak Ibu tahu gak kenapa kita konsen sama gaya? Apalagi di hari-hari akhir zaman ini, gaya itu penting. Bener gak? Saya gak tahu tekniknya gimana, saya gak tahu. Tapi ada orang bisa selfie waktu berdoa. Bisa aja, saya gak ngerti gimana cara. Tangannya lipat, tapi bisa loh. Saya gak tahu pakai kaki atau pakai apa, saya gak tahu. Lalu dia masukin di Facebook. Waktu berdoa, coba. Salah, I don't know. Saya nggak tahu, saya nggak berhak judge, saya nggak berhak hakimi. Tapi yang jelas Tuhan Yesus bilang, bukan untuk dilihat orang. Nah, kenapa kita konsen sama gaya? Karena memang sejak kecil, sejak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu kita yang pertama diajarin waktu berdoa adalah gaya. Jadi guru-guru bilang gini, anak-anak mari kita berdoa. Apa yang dilakukan pertama? Lipat tangan, tutup mata, tunduk ke kepala. Gaya kan? Bener gak? Cari deh ayatnya di mana, cari kasih tahu saya di mana ayatnya berdoa itu harus lipat tangan, tutup mata dan tunduk kepala. Enggak ada. Cari deh kalau gak percaya. Tapi anehnya ada orang Kristen ngerasa belum berdoa kalau dia gak lipat tangan, tutup mata dan tunduk kepala. Dia ngerasa berdosa banget. Itu sebabnya firman Tuhan tentang doa paling susah dipraktekin oleh orang Kristen. Paulus berkata, aku ingin di mana-mana kamu berdoa. Nah, kalau yang namanya berdoa itu lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, tingkat kecelakaan makin tinggi. Saudara gak bisa berdoa di mobil, saudara gak bisa berdoa, tokomu akan bangkrut. Kenapa? Aduh, saya mau berdoa dan lagi ramai pengunjung, kau berdoa. Tuhan yang jaga, biarin saya mau berdoa. Hilang semua itu barang. Kenapa? Karena gayanya kita diajarin. Tapi zaman dulu gak ada gaya kayak gitu. Karena dulu gak ada guru sekolah minggu. Benar ya? Gayanya. Lalu yang kedua, tapi jika engkau berdoa masuklah kamar, tutup pintu, berdoalah pada Bapamu yang tempat sembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya padamu. Ayat 7 sama-sama. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti sama-sama kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka, nah ini seru nih, mereka menyangka makin banyak kata-katanya, benar ya, doanya dikabulkan. Nah yang kedua ini, kalau yang pertama Tuhan Yesus bilang jangan seperti orang munafik. Yang kedua jangan seperti orang tidak mengenal Allah. Orang yang tidak mengenal Allah itu berdoa dengan kata yang diulang-ulang. Atau kita sering dengar dengan sebutan mantra atau apalagi ya seperti sesuatu seperti itu. Sesuatu yang diulang-ulang karena dia pikir, karena banyaknya kata-katanya, makin keren kata-katanya, doanya dikabulkan. Itu sebabnya ada anak Tuhan ngerasa berdosa banget kalau dia berdoa, aminnya terlalu cepat. Ada anak Tuhan merasa kalau doa di bawah 1 jam, dia ngerasa Tuhan gak dengar dia. Di sini gak ada. Gak ada yang ngaku. Bener gak? Ada anak Tuhan. Kalau sudah tahu kalau doa makan? Doa makan? Doa mau makan kan? Ada, bukan di sini, di daerah saya. Dia kalau berdoa, kalau kita biasa berdoa, terima kasih Tuhan buat makanan ini. Kami akan nikmati dengan sukacita dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dan dia ngerasa berdosa kalau doa sesingkat itu. Jadi kalau dia berdoa buat makan, dia berdoa seperti ini. Tuhan, terima kasih. Buat padi, buat sawah, buat para petani yang ada di Sabang sampai Merauke. Berkati para petani-petani ini Tuhan.
Tuhan, aku minta Tuhan curahkan berkat-Mu. Dan berkati makanan yang akan kami nikmati ini. Dalam nama Yesus, biasanya kita udah langsung, amin. Kalau dia ngerasa berdosa. Jadi belum, dalam nama Yesus, Raja di atas segala raja, pencipta langit dan bumi, yang dalam kitab Efesus, dia khotbah dulu dan dia baru berkata, amin. Dan itu membuat hatinya tenang karena dia berpikir bahwa doanya didengar Tuhan karena kata-katanya banyak. Saudara yang terkasih, bukan karena kata-katanya doamu didengar. Halo. Bukan. Ada orang berpikir bahwa kalau bersekutu dengan Tuhan, kata-katanya halus, indah, perfect, sempurna. Jadi kalau dia berdoa, Tuhan, Allahku di surga, pencipta langit dan bumi. Karya Chairil Anwar. Doa kita didengar bukan karena indah kata-katanya. Doa kita didengar bukan karena panjangnya doa itu. Doa kita didengar bukan karena gaya kita. Saudara boleh nungging, saudara boleh jungkir balik. Saudara boleh lakukan terbang segala macam dalam doa. Tapi bukan karena itu doa kita didengar. Kenapa? Ayat selanjutnya bilang gini. Ayat 8, sama-sama. Jadi, jangan seperti mereka, bilang kiri kanan dulu. Jangan seperti mereka. Itu Yesus yang bilang, betul ya. Jangan seperti mereka. Stop. Stop lakukan itu. Karena kamu bukan lagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Karena kamu bukan lagi orang-orang yang jauh dari Tuhan. Dan saya bisa buktikan karena Tuhan Yesus bilang begini. Karena sama-sama, Bapamu, aduh saya senang banget nih ayat. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta. Dan dia bilang, dia pakai kata Bapamu. Karena dia Bapamu. Dan dia tahu apa yang kamu perlukan sebelum kamu memintanya. Dan mungkin beberapa dari saudara berkata, jelah Pak, kalau gitu ngapain saya dengerin khotbah dari tadi. Kalau ngapain saya berdoa kalau dia tahu apa yang saya butuhkan. Ya, karena doa itu memang tujuannya bukan hanya meminta yang kamu butuhkan. Seperti tadi saya bilang, karena doa itu adalah karena kamu dekat, karena kita dekat dengan Tuhan. Karena doa itu bukan hanya permintaan, doa itu bukan hanya permohonan, doa itu adalah hubungan, doa itu adalah percakapan hati dengan hati antara anak dengan bapaknya, a daily conversation, percakapan hari-hari antara anak dengan bapaknya. Dan izinkan saya beritahu ini saudara-saudara yang terkasih. Kita panggil dia Bapa bukan supaya dia jadi Bapa kita. Kita panggil dia Bapa karena kita ini anak. Dan seorang anak gak perlu pasang gaya yang aneh-aneh untuk bercakap-cakap dengan bapaknya. Dia gak perlu pagi-pagi ketok-ketok pelan-pelan. Papa yang terkasih. Sambil vibran gitu. Izinkan aku masuk. Papanya kan bilang, miring kamu nak. Kita bisa datang hampiri dia kapan saja. Karena kita ini anak. Dan baru deh Tuhan bilang, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang ada di surga. Aneh ya, Tuhan Yesus sendiri bilang ajarin. Sesimpel itu doa itu.
Sesederhana itu. Just call him Father, kata Tuhan. Panggil dia Bapa. Kalau dalam terjemahan aslinya Aba. Kalau diterjemahin dalam bahasa Betawi Babe. Kalau sedikit ke Belanda-Belandaan Papi. Kalau dia sedikit ke Amerikan Daddy. Atau Papa. Atau Abah. Atau apapun. Dan itu kalau diterjemahkan dalam hubungan bahasa hubungan yang dekat. Dari pribadi kita. Dan itu yang Tuhan ajarin, sesimpel sesederhana itu. Tapi aneh emang manusia. Yang simple dibuat jelimet, yang simple dibuat ribet banget. Kalau ketemu Tuhan harus A, B, C, D. Panggil dia dengan bahasa Ibrani, panggil dia dengan nama-nama yang Tuhan Yesus nggak pernah ajarkan itu, dan dia dengan sederhana, dengan simple, praktis. Karena itu tujuan Tuhan, supaya hubungan manusia dengan Tuhannya kembali pulih seperti anak dengan bapaknya. Dan dia berkata, kalau kamu berdoa, berdoalah demikian. Tuhan Yesus bilang, Bapa kami yang ada di dalam surga. Just call him Daddy, Bapakku. Apa susahnya? Ya jadi sulit, kenapa? Karena kalau kita panggil dengan sebutan itu, Papa, memang yang muncul banyak di otak kita. Karena banyak papa yang gak normal di dunia ini. Ada yang muncul waktu kita panggil Papa, kepalanya botak, kumisan, hobinya judi, dewa mabok, deng 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 mabok terus tiap hari. Membuat kita nggak nyaman ketika memanggilnya Bapa. Sama seperti saya dulu waktu saya rusak. Boro-boro panggil Bapa, panggil Tuhan saya nggak berani. Kenapa? Saya dari broken home, ayah saya sadis. Saya ini dari Maluku Utara. Udah percaya aja, tampang saya memang Korea, tapi ya saya dari sana. Dan orang Maluku itu kalau hajar anak, itu segenap hati, segenap jiwa, dan kekuatan. Dan itu melukai hati saya. Membuat saya sulit sekali bersekutu dengan Tuhan. Karena saya bayangin, kalau bapak di dunia hajar anak kalau salah kayak begitu, apalagi bapak yang di sana. Segede apa tuh gesper? Apalagi kalau dia lagi emosi karena saya berbuat dosa, dia ambil bangku, bangku kerajaan surga, mejret langsung. Tapi saya bersyukur bapak kita gak seperti itu. Bapak kami yang ada di surga. Saya tutup dengan cerita ini. Tim musik bisa siap. Satu kali di satu negara bagian di Amerika, ada pasangan suami istri, pasangan muda baru menikah. Dan mereka berdoa, sama seperti perasaannya kira-kira sama seperti saya hari ini. Berdoa supaya punya anak. Coba bedanya kalau saya pengen berdoa untuk anak kedua, kalau dia untuk anak pertama, anak sulungnya. Dan tiap hari mereka berdoa, Tuhan beri kami anak, beri kami anak. Nah satu kali doanya dijawab Tuhan. Sang istri mengandung seorang anak. Dan waktu mengandung doanya berubah. Jadi setiap hari sang suami taruh tangannya, topang tangan di perut istri dan berdoa seperti ini. Terima kasih Tuhan buat anak yang terbaik yang Tuhan beri. Setiap hari, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. 1 bulan, terima kasih Tuhan buat anak yang terbaik. 2 bulan, 3 bulan, sampai tiba waktunya di bulan yang ke-9. Tiba waktunya sang istri melahirkan. Dibawa ke rumah sakit bersalin. Dan sang istri melahirkan seorang anak laki-laki. Yang secara penampilan sempurna. Gak ada cacatnya.
Kupingnya lengkap, matanya lengkap, kakinya lengkap. Dan singkat cerita, gak lama sesudah sang istri melahirkan, dokter panggil sang ayah. Dan dokter berkata seperti ini, mohon maaf Pak, saya harus beritahukan sesuatu. Ada apa dok? Anak yang istri Bapak lahirkan, itu tidak akan bisa tumbuh seperti anak normal lainnya katanya. Dan sang ayah kaget, terkejut dan berkata, kenapa dok? Lalu dokter berkata, karena anak Bapak menderita kelainan di salah satu saraf bagian otaknya. Anak Bapak akan tumbuh sebagai anak yang kita sering kenal dengan kata Down syndrome atau cacat mental. Ayah, orang tua manapun ketika dengar anaknya cacat seperti ini, sedih. Sama seperti sang ayah, apalagi sang istri. Mereka menangis hancur hati. Mereka hancur hati, gak mengerti kenapa Tuhan izinkan ini terjadi. Padahal mereka berdoa setiap hari. Tapi karena keluarga ini keluarga yang mengasihi Tuhan, anak ini tetap dibawa pulang. Pada satu hari Minggu, anak ini dibawa ke gereja seperti ini kira-kira. Dan ketika jemaat udah pulang, sang ayah gendong anak ini sama sang istri dan berlutut di depan altar. Enggak ada kata-kata, cuma tangisan. Selama beberapa menit mereka bergandeng tangan sambil gendong anak ini dan menangis. Lalu sang suami berkata seperti ini, Bapak, saya enggak ngerti. Saya enggak ngerti kenapa Tuhan izinkan ini. Tapi Tuhan, saya percaya ini yang terbaik yang Tuhan beri. Itu sebabnya aku janji Tuhan, aku akan besarkan anak ini dengan hidupku, dengan cintaku. Aku akan mengasihi anak ini karena dia yang terbaik dari Tuhan. Dan betul Bapak Ibu Saudara, walaupun anak ini cacat, anak ini tetap diberikan tempat tidur khusus buat dia tidur. Anak ini tetap diberikan kamar, anak ini tetap diberikan makanan yang terbaik, diberikan air susu yang terbaik oleh ibunya. Anak ini tetap digendong, anak ini tetap diajak bercanda, nang ning nung. Anak ini tetap diajak bermain, tetap diajak ngobrol, tetap dipeluk, tetap dibelai, tetap diberikan segala yang terbaik yang papa mamanya bisa lakukan. Anak ini tetap diajak ke pesta undangan kalau mereka dapat undangan. Anak ini tetap dikenalkan kepada sanak saudara, kerabat, teman-teman, dan dengan bangga mereka berkata, kenalkan ini anak saya. Tapi gak bisa dipungkiri, ketika anak ini mulai tumbuh dewasa, mulai bertambah usianya, mulai kelihatan dengan jelas bahwa anak ini cacat mentalnya. Ada yang gak normal dalam anak ini. Anak ini gak bisa berbicara seperti orang normal. Anak ini gak bisa tepuk tangan seperti orang normal. Anak ini gak bisa jalan seperti orang normal. Kalau dia jalan dia bisa jatuh tanpa sebab. Kalau dia berbicara air liurnya mengalir kemana-mana. Dia gak bisa menghafal dengan cepat. Kata-katanya kadang-kadang gak jelas. Kalau dia terkena sinar matahari dia bisa jatuh pingsan mendadak dengan mulut penuh dengan busa. Dia gak bisa bermain seperti anak normal. Dia gak bisa berlari seperti orang normal. Dan kelihatan dengan jelas bahwa anak ini cacat mental. Tapi papanya, mamanya tetap mengasihi anak ini. Seperti anak normal. Dan you know what? Satu kali anak ini bangun tidur pagi-pagi buta. Udah agak gede dia. Dan dia pergi ke dapur. Dia mau bikin sarapan pagi buat papa mamanya.
Karena hari itu hari ulang tahun pernikahan mereka. Dan dia pergi ke dapur, anak cacat ini. Lalu dia ambil telur, dia mau ceplok telur. Tim musik bisa siap. Lalu Bapak Ibu tahu kalau kita ceplok telur, minyak ditaruh, bener ya? Telur nyalain, kompornya dinyalain, minyaknya panas, telurnya ditaruh. Kalau dia lain, telurnya ditaruh, minyaknya ditaruh, kompornya dinyalain, minyaknya mendidih, telurnya diangkat. Jadi masih mentah, hancur berantakan. Dan dia taruh di piring. Lalu dia ambil roti. Dia mau panggang roti. Rotinya bukan mateng, saudara. Tapi sangat mateng. Hangus. Dan dia taruh di piring. Lalu dia ambil kopi. Kalau saya minum kopi, 2 sendok kapal api cukup untuk membuat saya seger lagi. Tapi dia saking cintanya, dia hajar 5 sendok kopi. Sudah tahu kopi Amerika dong. Dia hajar ke tuh kopi 5 sendok. Baru dia hajar gulanya tambah banyak. Itu rasanya gak kejuntrungan itu. Dan dia taruh di tempatnya. Bapak Ibu lihat ke depan, saya mau tanya. Roti hangus, telur mentah, kopi tua. Bukan kopi tua, kopi yang sangat tua. Andai ini dibawa ke hadapanmu, bisakah kita menikmatinya? Karena buat kita ini cuma roti hangus, telur mentah, kopi tua. Dan dia bawa ini ke kamar papa mamanya, dia bangunin papa mamanya, "Daddy, Mommy wake up." Dan papa mamanya bangun. Dan dengan lugunya nih anak berkata sambil pegang sarapan pagi, dia berkata sama papanya, "Papa, hari ini kalian gak perlu buat sarapan pagi. Karena aku udah buat spesial buat papa mama. Roti hangus, telur mentah, kopi tua." Papanya berkata, "Bawa sini nak. Papa lapar." Dan papanya ambil roti hangus, telur mentah, dan kopi tua ini dan memejamkan mata dan mulai berkata, "Terima kasih buat berkatmu hari ini." Dan dia ambil roti yang hangus itu. Dia makan dengan nikmat sampai habis. Dan dia makan telur yang mentah itu. Dia nikmati dengan begitu nikmatnya. Dan dia minum kopi yang sangat tua ini seperti dia minum kopi Starbucks. Dia nikmati sarapan pagi ini. Dan anak cacat ini berdiri di tepi tempat tidur, matanya berbinar-binar. Karena sarapan paginya dihabisin. Dan dengan lugunya dia berkata, "Enak ya papa." Dan sang ayah pun meneteskan air mata. Bukan karena sarapan pagi yang gak enak. Tapi karena dia merasakan hari itu yang namanya kasih. Dari seseorang yang tidak sempurna. Dan dia berkata kepada anak ini, "Sini nak, duduk di sini." Dan sambil dipangku anak ini, papanya peluk dia dan berkata, "Nak, hari ini papa nikmati sarapan pagi yang paling spesial yang pernah papa mama nikmati seumur hidup papa mama." Kamu tahu kenapa nak? Sang anak bilang, "Gak tahu papa.
Dan papanya bilang, karena yang buat sarapan pagi ini adalah seseorang yang papa mama paling cintai di muka bumi ini. Yaitu kamu, nak, si anak cacat. Tahukah saudara, kita anak cacat itu di mata Bapa di surga. Saya mau kenalan sama saudara yang bisa berkata, saya bisa memberi kepada Tuhan sesuatu yang sempurna. Tapi sesungguhnya ini yang terjadi, saudara yang terkasih. Pelayanan kita gak sempurna. Khotbah kita gak sempurna. Ya, kita mau beri yang terbaik, udah pasti itu. Tapi selalu ada kekurangannya. Ketika saudara memberikan yang terbaik, tahukah saudara, buat Tuhan Raja Maha Besar, pencipta langit dan bumi, yang ciptakan langit dan bumi ini begitu indahnya. Semua yang kita lakukan ini kecil. Dan tahukah saudara, itu seperti roti hangus, telur mentah, dan kopi yang sangat tua. Yang diberikan oleh seorang anak yang tidak sempurna seperti saya dan saudara untuk Bapa kita di surga yang terkasih. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Saya bersyukur sama Bapa di surga. Karena buat Tuhan yang penting bukan apa yang saya beri, bukan apa yang saya lakukan, bukan apa bentuknya, bukan gimana gayanya, bukan apa kata-katanya, bukan apa yang saya bisa berikan yang terbaik dan lain sebagainya. Karena buat Bapa di surga yang terpenting, ini yang terpenting, engkau dan saya datang dan selalu dekat dengannya selalu. Karena dia mau tunjukkan harapan, dia mau tunjukkan pertolongan, dia mau tunjukkan bahwa engkau tidak sendiri. Dia mau tunjukkan bahwa dalam hari-hari yang begitu jahat, yang tidak menentu ini, bahwa kita tidak pernah berjalan sendiri. Karena itu janji Tuhan. Aku tidak akan pernah tinggalkan engkau sendiri. Kenapa? Because karena dia Bapa kita. Kita dekat dengan Tuhan. Halo, kita dekat dengan Tuhan. Mulai harimu dengan paradigma ini bahwa saya orang yang dekat dengan Tuhan. Saudara, tahu kadang-kadang dalam doa kita nggak bisa ngomong. Apalagi ada bapak ibu yang lagi pusing setengah mati. Suamimu pergi ternak istri. Atau istrimu ternak suami. Enggak tahu deh pokoknya. Pokoknya jelimet banget nih otak. Bisnismu susah. Ada problem yang besar. Dan waktu engkau bangun tidur atau mau tidur, engkau mau berdoa. Enggak tahu kata-katanya mau ngomong apa lagi. Dan yang bisa kita lakukan cuma gini nih, di tempat tidur duduk atau berlutut atau sambil angkat tangan atau apapun lah. Sambil duduk kita cuma bilang begini. Tuhan, pernah kayak gitu? Cuma tertunduk atau sambil tertidur. Atau di mobil. Dan air mata menetes. Dan engkau cuma bisa bilang satu kata itu. Tuhan. Tapi saya beritahu Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bapamu di surga. Itu ngerti arti. Dia ngerti. Dia ngerti. Jauh melebihi ribuan kata-kata indah yang bisa engkau buat. Jauh melebihi dari karya sastra sekalipun. Jauh lebih dari doa-doa yang paling keren yang pendoa-pendoa syafaat di dunia ini bisa lakukan. Sebuah desahan, nafas.
sebuah tetesan air mata. Dia ngerti. Dan saya bersyukur saya punya Tuhan seperti itu. Saudara bersyukur Tuhan seperti itu. Mari kita datang sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu